mencaplok, membawa militer, kemudian ini menekan orang lalu mengambil. Ya, penjajahan sama saja, apa bedanya? Situasi Papua tidak baik-baik saja di semua aspek ya. Aspek kemanusiaan, aspek keamanan, aspek ekologi, alam. Ini tidak baik-baik saja. Karena itu sebelum saya menyampaikan beberapa prinsip ya atau ajakan-ajakan kepada kita semua, pertama-tama saya menyampaikan beberapa prinsip gereja. Jadi gereja punya prinsip ajaran gereja yang disebut ajaran sosial gereja, dan gereja mengeluarkan sejumlah dokumen-dokumen gereja yang mengajak seluruh umat manusia di seluruh dunia untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan, nilai kehidupan, nilai keutuhan manusia dan keutuhan alam ciptaan. Nah, itu semua dokumen-dokumen gereja itu adalah dalam dokumen yang disebut dengan ajaran sosial gereja, ASG. Nah, berkaitan dengan situasi di Papua pada umumnya dan khususnya di Raja Ampat, nah, ini kan sangat relevan dengan dokumen Paus Fransiskus tentang Laudato Si. Nah, di dalam Laudato Si itu Paus menguraikan dengan detail bahwa alam, hutan, dan manusia dan sang pencipta itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Alam tidak bisa dilihat hanya semata-mata mendatangkan keuntungan ekonomi saja, karena di dalam alam mengandung nilai-nilai lain. Ada nilai-nilai sejarah suku di situ, ada nilai-nilai falsafah hidup, ada nilai-nilai spiritual. Jadi bukan hanya alam memberiannya untuk mendatangkan uang saja. Nah, ini kan konsep yang sangat ironi karena membunuh alam, membunuh semua nilai-nilai lain itu masalahnya. Merusak alam sama dengan membunuh nilai-nilai lain yang ada di alam itu. Nah, itulah sikap gereja. Boleh alam dieksploitasi, tapi dilihat mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang sudah masyarakat adat itu yakini bahwa tempat ini boleh, tempat ini tidak boleh. Ini kan sudah ada dalam kebijaksanaan masyarakat adat. Tuhan sudah kasih itu. Tapi ini model kapitalis ini datang, melihat semua yang penting semua dihabisin dan yang penting didapat dan kekayaan yang dikeruk. Ya ini kejahatan itu jadinya, itu kejahatan, bukan lagi kebaikan. Tujuan Tuhan kasih alam, kita bisa eksplor mana yang kita pakai untuk kebahagiaan kita bersama. Tapi bukan dirusakkan semua dan satu dua orang yang senang. Nah, itulah prinsip gereja. Maka Laudato Si itu sangat penting untuk dibaca oleh semua orang Kristen. Bukan hanya orang Katolik, bahkan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya mengerti bagaimana Paus menulis itu dan menyerukan supaya kita menggunakan alam untuk kebahagiaan bersama. Bonum commune, itu istilah prinsip gereja. Prinsip ajaran Yesus. Kebaikan kita berbagi, bukan rakus gitu. Nah, orang Papua bisa berbagi dengan hutannya, masyarakat adat bisa berbagi, tapi bukan satu dua perusahaan kasih rusak semua, terus bawa lari ke semua, lalu masyarakat menderita, orang di sini menderita. Wah, ini tidak benar itu. Nah, itu masalahnya. Nah, sehingga seluruh alam di Papua ini menjadi kekayaan bersama yang sebenarnya boleh dieksploitasi, dan mana yang tidak boleh, mana tidak boleh. Mana yang kita lindungi untuk anak cucu ke depan, mana yang kita boleh eksplor untuk kebahagiaan bersama. Oleh karena itu ya perusahaan apapun yang berkaitan dengan hutan ya ditinjau ulang, yang hanya sekedar eksploitasi itu. Mineral kah, kelapa sawit kah, PSN kah, apa semua ditinjau ulang, karena menurut saya itu merusak semuanya itu. Tinjau ulang apakah itu betul-betul sudah sesuai dengan semua nilai-nilai ini, kaidah-kaidahnya itu tidak. Melibatkan semua komponen untuk diskusi. Jangan negara mengambil otoriter jadi penjajah, itu berarti dia mempraktekkan postkolonial itu namanya. Kalau mengedepankan demokrasi, ya semua orang dilibatkan untuk diskusi. Supaya ada masukan-masukan baru kebijakan diambil. Sekira itu. Ya, kalau ini ya sama saja praktek kolonialisme dan imperialisme itu.
mencaplok, membawa militer, kemudian ini menekan orang lalu mengambil. Ya, penjajahan sama saja, apa bedanya? Kalau dilihat itu adalah ada skenario saja jadinya untuk menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah sudah mulai cabut ini dan ini, tapi mempertahankan yang lain itu berarti belum tulus. Pemerintah belum tulus dan belum legowo untuk untuk menarik semua izin-izin. Jadi sebaiknya GAC juga harus ditarik dan semua tutup supaya Raja Ampat itu tetap menjadi idola untuk seluruh dunia nih. Supaya orang sudah kenal, oh Raja Ampat. Sekarang jadi luka menganga, wah kasihan sekali kita jadinya. Jadi perih ya, hati kita jadi perih karena sakit karena melihat dilukai ini ya dengan ada hanya eksploitasi ini. Jadi saya kira juga yang GAC itu kan yang pertama dulu dan sudah lama diperjuangkan dan justru itu yang harus dicabut duluan. Baru yang lain-lain, jangan yang baru masuk dibuat seakan-akan jadi tumbal, baru yang sudah tahan kaki lama di situ dipertahankan. Ya ini kan berarti tidak benar gitu. Jadi perlu menurut saya teman-teman harus pressure lagi terus sampai yang GAC juga harus harus tutup. Supaya ini Raja Ampat bebas dari semua kegiatan eksploitasi supaya biar keindahan Raja Ampat tetap ada gitu.